Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Detikers. Semoga dimanapun Detikers berada, senantiasa diberikan kesehatan, kasih sayang, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Taufik Aulia, yang malam hari ini akan memandu acara Assalamualaikum Detikers. Perlu Detikers ketahui bahwa Assalamualaikum Detikers ini adalah program kajian streaming yang diselenggarakan oleh Detikom. Detikers yang budiman, Lebaran tahun ini akan terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita mungkin tidak bisa melakukan sholat Idul Fitri di lapangan, di masjid, atau di tempat-tempat terbuka yang mengumpulkan banyak sekali orang. Dan kita juga tidak bisa melaksanakan Hari Raya Idul Fitri ini tanpa ada salaman atau silaturahim dengan sahabat, saudara, dan handai taulan. Dan otomatis demi mengurangi adanya penularan dari COVID-19, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, otomatis keadaan ini, Detikers, menimbulkan pertanyaan di benak kita semua. Bagaimana sih seharusnya kita melakukan sholat Idul Fitri di tengah pandemi ini, dan mungkin bagaimana alternatif atau kegiatan aktivitas ibadah yang lain, atau tradisi-tradisi Idul Fitri kita yang lain, menyesuaikan dengan adanya protokol kesehatan, pembatasan sosial berskala besar. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam acara Assalamualaikum Detikers, kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang kita sudah nggak asing lagi, yang malam ini akan berbagi dengan kita semua. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah ceramah atau penyampaian dari Profesor Nasaruddin, dan sesi kedua adalah tanya jawab yang nanti akan saya pandu. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita serahkan kesempatannya kepada Profesor Nasaruddin Umar. Falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para kawan semua ya, Assalamualaikum Detikers. Ini satu istilah yang sangat bagus. Saya senang sekali dan juga banyak sekali yang menghubungi saya juga akan terutama tulisan dan juga materi-materi yang kita sampaikan kemarin. Dan insya Allah saya akan coba untuk memberikan informasi ya, bagaimana sih sesungguhnya kita melaksanakan Idul Fitri dalam era pandemi seperti sekarang ini. Pertama saya ingin jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Idul Fitri. Dulu Idul Fitri pada masa Nabi itu dilakukan di masjid. Sebagai tanda kegembiraan kita akan berpisah dengan Ramadan dalam keadaan kita sudah berada dalam keadaan bersih. Target kita kayak yaumi waladathu ummu, bagaikan bayi yang baru lahir. Karena Ramadan itu artinya menghanguskan, membakar hangus. Artinya apa? Membakar hangus dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 1 tahun kemarin. Tahun berikutnya lagi kita akan bakar lagi dosa kita melalui bulan Ramadan. Ya, karena itu sebagai satu tanda kegembiraan kita sudah bersih, berhasil lulus ujian. Apalagi sekarang ini kan kita ujiannya berlapis-lapis nih. Selain ujian tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, ada juga ujian yang tidak kalah pentingnya, adanya virus corona yang mengintai kita di depan pagar sana. Nah, karena itu mudah-mudahan semakin berat ujian yang kita hadapi, semakin tinggi kelas nanti yang kita duduki. Karena tidak ada kenaikan kelas tanpa diawali dengan ujian. Di mana ada ujian, di situ pasti ada kenaikan kelas. Insya Allah martabat spiritual yang kita akan raih dengan berlapis-lapisnya cobaan Ramadan plus kita pada tahun ini, insya Allah kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita nanti akan menjadi manusia lebih berkualitas.
Ketika makin hari makin banyak orang dari tahun ke tahun di Madinah itu, akhirnya masjidnya Nabi kan tidak pernah berkembang tuh. Yang sekarang kita kenal dengan Raudhah tuh. Akhirnya nggak muat. Lalu Rasulullah mengumumkan begini, karena animo masyarakat untuk melakukan ibadah sunat ini bukan wajib ya Idul Fitri, tapi ini kan tidak muat. Besok kita akan lakukan sholat bukan di masjid, tapi di lapangan. Nah, itulah perpindahan Idul Fitri tadinya di masjid pindah ke lapangan. Jadi proses perpindahan dari masjid ke lapangan semata-mata disebabkan karena nggak muatnya masjidnya Nabi yang sempit, sementara penganut agama Islam semakin besar dan juga minat untuk melakukan Idul Fitri itu semakin tinggi. Ya, saya masih ingat dalam satu hadis Bukhari ada perempuan yang interupsi ya Rasulullah. eh, Bagaimana kami bisa ke lapangan, tapi kami kan tidak punya jilbab. Jadi ini satu isyarat bahwa tidak semua perempuan pakai jilbab, tidak semua perempuan menggunakan jilbab pada waktu itu. Lalu Rasulullah, oh ya, lalu minta kepada siapa di antara kalian mempunyai lebih dari uh, satu jilbab ya, tolong dipinjamkan kepada teman-temannya perempuan yang lain. Jadi ini kalau di masjid kan itu isyaratnya tidak pakai jilbab itu, tapi di luar masjid sana itu di lapangan, karena sudah mulai banyak orang, maka Nabi mengisyaratkan siapa di antara kalian melebihi satu lembar pakaian jilbabnya di rumah, tolong dipinjamkan teman-temannya yang lain yang belum punya jilbab. Jadi pada masa Nabi, ya itu tidak umum perempuan itu pakai jilbab. Tapi apa yang dimaksud jilbab pada masa Nabi? Jilbab itu ya pada masa Nabi itu berlapis-lapis pakaian perempuan. Ada dilon, apa ya kayak peci haji itu ya, yang menutupi bagian atas dalamannya ya. Kemudian di luar itu ada namanya khimar untuk pakaian perempuan, ini khimar sampai di bahu. Ada idar dari dada sampai ke bawah. Yang dimaksud jilbab itu di outer custom, pakaian yang menutupi dari ujung rambut ke atas itu, di atas dalaman itu sampai ke kaki, mata kaki di bawah itu yang disebut jilbab sebetulnya. Nah itu konsep jilbab pada masa Nabi seperti itu. Bukan jilbab menurut bahasa Indonesia kita sekarang ini, pokoknya tutup aurat itu jilbab. Jilbab itu adalah pakaian luar terusan dari atas kepala, dari ujung ke ujung. Nah siapa yang memiliki jilbab, pinjamkan teman-temannya yang belum punya jilbab. Nah itulah awal daripada pelaksanaan Idul Fitri di lapangan pada waktu itu. Ramai pada waktu itu. Nah, seterusnya sudah tidak pernah lagi sholat sholat Idul Fitri di masjid. Kenapa? Karena populasi umat Islam semakin berkembang dan semakin ramai orang datang. Karena kan pagi-pagi waktunya kan. Pagi-pagi kemudian juga orang bersenang tadinya puasa tiba-tiba harus makan ya Idul Fitri kan kembali makan. Jadi ada hari kegembiraan. Tidak boleh ada orang kelaparan pada hari Idul Fitri. Maka itu zakat fitrah itu membebaskan perut lapar dari malam takbir sampai hari takbir. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan pada saat Idul Fitri, kita disunatkan pertama ialah agak sedikit memperlambat pelaksanaan Idul Fitri itu. Berbeda dengan Idul Adha, disunatkan lebih awal sedikit pelaksanaan Idul Adha itu. Kenapa? Memberi kesempatan untuk sesegera mungkin melakukan penyembelihan. Tapi kenapa ini agak terlambat Idul Fitrinya? Memberi kesempatan kepada orang belum bayar zakat fitrah. Mungkin ada yang baru subuh tadi lahir, nah itu segera untuk membayarkan zakat fitrahnya. Atau mungkin karena di perjalanan belum sempat untuk menyetor zakat fitrahnya ke masjid, maka masih ada waktu. Batas pembayaran zakat fitrah itu sebelum khatib itu turun dari mimbar. Kalau masih di atas mimbar, masih bisa keluarkan zakatnya. Nah itulah sebabnya mengapa Rasulullah meminta agak sedikit diperlambat sholat Idul Fitrinya dan dipercepat sedikit kalau sholat Idul Adhanya, karena itu rahasianya ada di situ. Nah, kondisinya sangat berbeda kita sekarang ini. Kalau normalnya kan seperti tahun-tahun yang lalu kan, wah penuh dengan masjid-masjid kita itu pakaian-pakaian baru, putih-putih, berjubel kita untuk melakukan sholat Idul Fitri. Tapi sekarang ini kan, kita berada pada situasi yang sangat darurat, terutama yang di daerah
red line ya, apa namanya itu, zona merah. Red zone ini tidak boleh kita berkumpul di dalam jumlah masif ya di suatu tempat, karena itu untuk memproteksi penularan virus ini. Nah, termasuk juga masjid. Nah, apa yang harus kita lakukan, terutama DKI Jakarta, karena kalau kita lihat, perhatikan angka hari demi hari ini belum menunjukkan penurunan ya, bahkan ada kecenderungan naik masih ya, secara nasional maupun juga lokal. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka tetap kita bisa melaksanakan Idul Fitri, tapi tidak di masjid. Di mana pelaksananya? Yaitu di rumah. Nah, sekarang apa perbedaan sholat Idul Fitri di masjid dan di rumah? Kalau di masjid seperti yang setiap tahun kita rasakan, pertama ya kita awali cepat datang, ada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Berulang-ulang terus sambil menunggu waktu pelaksanaan Idul Fitri itu datang. Nah, setelah terkumpul semua jamaah, misalnya jam 7 kalau di Istiqlal ya, pas jam 7 Presiden juga sudah datang, Wapres, baru protokol itu berdiri. Ya, pengumumannya itu pertama siapa yang akan tampil sebagai imam diumumkan, siapa yang akan tampil sebagai khatib juga diumumkan. Lalu ada semacam kursus singkat bagaimana tata cara pelaksanaan Idul Fitri. Nah, tata cara pelaksanaan Idul Fitri ini universal dari ujung ke ujung dunia Islam ini. Pertama, ya, diawali dengan sholat dulu 2 rakaat. Ya, usolli sunnata Idul Fitri rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, setelah takbir ihram, lalu kita takbir lagi. Takbirnya itu 7 kali sesudah takbir pertama. Jadi 7 kali ini tidak termasuk takbir ihram yang pertama tadi. Ya, Allahu Akbar. Nah, itu takbir ihramnya. Nah, sekarang takbir kita itu mulai Allahu Akbar. Antara itu kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah itu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai terakhir. Lalu kita baca ayat-ayat lain, surah-surah lain. Boleh yang pendek-pendek. Misalnya Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya, atau ad-duha, atau kalau mau lebih pendek lagi qul ya ayyuhal kafirun, pasangannya nanti qul huwallahu ahad. Ruku seperti biasa, sami'allahu liman hamidah seperti biasa, lalu sujud juga seperti biasa, sujudnya 2 kali, lalu bangkit dari sujud untuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, jangan baca Al-Fatihah. Kita takbir 5 kali di situ. Allahu Akbar 5 kali. 7 kali takbir pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Ya, 7 kali kita takbir pada rakaat pertama, tidak dihitung takbiratul ihram, berarti 8 kali dengan takbir ihram. Nah, yang ke rakaat kedua 5 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Allahu Akbar. Kalau yang 5 kali stop, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat berikutnya surah-surah lain. Kemudian sama dengan sholat yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu, kalau normalnya di masjid, khatib yang telah ditentukan itu naik ke mimbar, ya, membaca khutbah. Kalau itu khutbah di masjid, maka khutbah pertama ditutup nanti lagi dengan khutbah yang kedua. Kalau itu dilakukan di lapangan, cukup 1 khutbah. Khutbah pertama tidak perlu, khutbah kedua kalau di lapangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di rumah itu bagaimana? Di rumah pun juga orang bisa salat Idul Fitri. Kita lihat fatwa Majelis Ulama dan sama juga di negara-negara lain itu hampir sama lah. Nah, bagaimana ketentuannya kalau salat Idul Fitri di rumah? Kalau kita di atas 3 orang, berarti 4 orang dengan imam, ya, itu bisa kita salat berjamaah, salat Idul Fitri di situ. Kalau ada di antara 4 orang itu bisa khatib, tentu laki-laki, maka silahkan
khutbah Idul Fitri di situ, ya, walaupun satu ayat walaupun pendek, formalnya begitu. Nah, sekapan khutbahnya? Setelah sholat 2 rakaat itu. Kalau keempat-empatnya itu, anak-anak, istri, pembantu, supir, tidak ada yang bisa khutbah. Maka salat saja, lalu dilanjutkan dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira 2-3 kali kita takbir, baru ya kita saling salam-salaman, maaf-memaafkan gitu kan. Nah itu, tidak perlu khutbah, karena kalau nggak ada khutbah gimana? Apakah itu bisa disebut salat Idul Fitri? Nah, begini, Idul Fitri itu sebetulnya sunat. Dan itu sunatnya sangat bagus, sunat muakkad, itu karena sunat syiarnya yang sangat penting. Nah sekarang, bagaimana kalau hanya satu orang? Apakah kita bisa salat Idul Fitri? Fatwa Majelis Ulama, dan juga itu kita baca di dalam penjelasan di negara-negara muslim yang lain juga hampir sama. Boleh. Ya, kalau misalnya berduaan, satu yang jadi imam, ya. Tapi di situ nggak ada khatibnya. Ya, kalau dibawa 4 orang, ya tidak perlu ada khatib. Tapi kalau 4 orang ke atas, boleh ada khatibnya. Tapi kalau nggak ada yang bisa baca khutbah, nggak apa-apa. Ya. Kalau kita mau gabung dengan tetangga, dengan catatan tetap memperhatikan social distancing tadi, ya 4 tetangga kita itu, ya bisa banyak orang, ada masa sih nggak ada yang bisa khutbah. Nah, cara khutbahnya itu seperti dengan khutbah Jumat yang biasa, ya, langsung kita berdiri di situ, kemudian juga ada khutbah, syarat-syarat khutbah itu kan ada tahmidnya, kemudian juga ada salawatnya, kemudian juga ada tausiah ittaqullahnya, kemudian juga ada seruan-seruannya, pesan-pesan ayat-ayatnya di situ. Kemudian nanti bagian akhir itu juga ada doanya, ada selawatnya. Nah, setelah itu ya sudah selesai, bubar seperti di masjid. Nah, sekali lagi kalau kita di rumah nggak ada yang bisa khutbah Jumat, maka apa yang kita lakukan? Tetap salat, niatnya sholli sunata Idul Fitri, rakaatain lillahi ta'ala, kalau makmum, ya makmum, kalau imam, ya imam. Tetap 7 kali kita takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua. Nah, sudah itu karena nggak bisa khutbah, ya sudah selesai. Kalau sendiri, boleh. Idul Fitri juga. Penjelasannya Majelis Ulama. Tapi, dia agak lambat sedikit. Dihayati bacaannya. Sholli sunata Idul Fitri, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bacanya seperti biasa, gerakannya juga seperti biasa. Bedanya kalau kita sholat sendiri tidak ada khatibnya. Khatib itu dimungkinkan pada saat kita 4 orang ke atas. Kalau menurut Imam Syafi'i, untuk sholat Jumat itu 40 orang ke atas. Kalau kurang dari 40 orang, langsung qamat untuk sholat duhur. Karena itu tidak sah sholat Jumatnya kalau kurang dari 40 orang. Kalau Abu Hanifah, 4 orang ke atas, lebih dari 3 orang pokoknya, laki-laki dewasa, maka itu sudah memenuhi syarat untuk kita sholat Jumat. Tidak perlu ikamat untuk sholat duhur, karena Jumat itu sudah pengganti sholat duhur. Tapi kalau Imam Syafi'i, kurang jamaah 40 orang, maka jamaah itu harus qamat lagi sholat duhur, karena syaratnya untuk sholat Jumat itu minimum 40 orang. Jadi sholat Jumat juga, sholat duhur juga. Nah, kalau perempuan bagaimana? Sholat Jumat, boleh perempuan sholat Jumat, pahalanya insya Allah sama dengan laki-laki, tapi sholat Jumatnya perempuan jatuhnya adalah sunat, bukan wajib. Karena itu menurut Imam Syafi'i, perempuan yang mengikuti sholat Jumat itu, ya wajib untuk bangkit lagi sholat duhur. Karena bagi perempuan tidak wajib sholat Jumat, yang wajibnya sholat duhur. Nah, kita banyak menyaksikan perempuan ikut sholat Jumat, sudah nggak sholat duhur lagi. Perempuan sholat Jumatnya itu bukan wajib. Jadi kalau perempuan melaksanakan sholat Jumat, itu sama dengan melakukan sunat, kewajibannya untuk sholat duhur harus dilakukan.
Maka itu perempuan, sekalipun di Istiqlal banyak jumlahnya, tapi perempuan tetap diminta untuk berdiri sholat 4 rakaat sholat duhur. 1 sunat, yaitu sholat Jumat. Sholat yang berikutnya sholat duhur itu wajib baginya. Laki-laki tentu tidak wajib untuk sholat duhur karena sudah melakukan kewajibannya. Tidak ada kewajiban ganda. Yang ada sunat dan wajib bisa. Nah, saya kira ini penjelasan singkatnya ya tentang sekitar takbir, kemudian sholat Idul Fitri sendiri di rumah atau 4 orang di rumah. Yang jelas, kalau mau melakukan sholat Idul Fitri di masjid, perhatikan protokol pemerintah dan majelis ulamanya. Pertama, kita berada pada zona yang tidak merah. Ya, mungkin di sebuah pulau terpencil, mungkin juga di sebuah daerah pedalaman tertentu, tidak ada penghuni baru di situ. Jangan, ya sebaiknya ada syiar di situ. Ya, sama juga sholat Jumat, bisa. Tapi hati-hati kalau sudah ada orang yang masuk, orang kota masuk, pulang mudik misalnya, ya tetap kita harus mempersiapkan. Saya cenderung untuk menganut aliran ketat di sini. Pelonggaran itu kalau memang betul-betul sangat dimungkinkan untuk longgar, ya saya sangat yakin bahwa salat Idul Fitri itu, salat Tarwih itu, dan pergi ke masjid itu sunat. Yang wajib itu ialah memelihara dan mempertahankan kesehatan diri dan keluarga. Itu wajib. Beragama yang benar mendahulukan yang wajib, baru yang sunat. Jadi kalau kita nekat ke masjid untuk salat Tarwih di dalam zona yang sangat merah, maka itu mendahulukan yang sunat daripada wajib. Wajib hukumnya untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar pahala. Itu kaedahnya. Ayatnya banyak. Wala tulqu biadikum la tahluka, jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nabi sendiri juga mengingatkan kita kan, hai umatku tidak usah, sahabatku tidak usah ke masjid salat, ini lagi hujan deras nih. Hujan deras saja Rasulullah minta supaya salat di rumah aja. Hujannya hujan air kan. Nah di luar kita ini kan hujannya hujan corona nih. Lebih bahaya mana corona atau hujan? Hujan saja Rasulullah minta salat di rumah aja, nggak usah ke masjid, kan ini hujan deras. Bahkan ada hadis Bukhari, manakala terjadi wabah pandemi di suatu tempat, jangan mendekati tempat itu. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam situ, jangan keluar dari tempat itu. Itu luar biasa Rasulullah. Firru minal juzami, firara minal asad. Larilah kalian kalau menjumpai orang yang berpenyakit juzam. Juzam itu dulu ya, penyakit kulit tapi sangat menular. Larilah kalau kamu berjumpa dengan orang juzam, seperti kalau melihat singa. Jadi jangan mendekat. Ada social distancing yang diterapkan Nabi itu 14 abad yang lampau. Kita baru kemarin mengenalnya itu kan. Jadi ini juga penting. Salah satu riwayat Nabi juga kita diminta istaqimu wa tadilu, rapatkan ya softnya kan. Kalau salat Jumat, salat jamaah di masjid itu, imam mengomandokan, rapatkan dan luruskan saf. Kata Rasulullah, kalau ada jarak antara orang berjamaah itu tempatnya syaitan berdiri. Jadi semakin rapat bersentuhan, itu semakin bagus salat jamaah itu. Nah sekarang dalam era corona seperti ini, malah kan harus 1 atau 2 meter antara kita kan. Itu lid darurah namanya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Tidak boleh berjarak antara satu sama lain di luar di luar darurat itu kan. Nah sekarang darurat, justru kita harus melakukan social distancing. Nah kemudian terakhir nih teman-teman penjelasan. Jadi saya kira dalam sejarah hidup kita mungkin kita baru merasakan seperti ini. Semenjak terciptanya dibikinnya Masjid Istiqlal, baru kali ini Istiqlal tidak pernah sudah 1 bulan ini kita nggak pakai salat Jumat secara publik, di ruang utama masjid itu. Nah, jadi saya berharap dan sekaligus kita berdoa bersama, semoga dalam waktu cepat ini ada keajaiban, di mana Ramadan pergi, virus coronanya pun juga ikut digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Kalau boleh saya coba bikin rangkuman terkait dengan tata cara sholat Idul Fitri, tata caranya sama karena tata caranya universal. Kemudian jika akan dilakukan di rumah, maka harus dilihat dulu mungkin jumlah jamaahnya berapa termasuk imam. Kalau lebih dari 3, artinya 4 bersama imam, maka dia dianjurkan untuk tetap melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Kalau di bawah 3, maka tidak mengapa tidak secara berjamaah. Khutbah maksudnya ya? Ya. Jadi untuk khutbah, kalau di antara 4 orang itu ada yang bisa berkhutbah, maka dianjurkan juga untuk khutbah. Namun jika tidak ada yang bisa, maka juga tidak mengapa tidak ada khutbah. Baiklah, mungkin kita Prof akan segera masuk ke sesi tanya jawab, dan dari pemaparan Profesor tadi, saya ada beberapa pertanyaan nih Prof gitu. Saya simpulkan kan berarti lebih utama kita untuk menjaga kesehatan atau menjaga nyawa kita, karena itu lebih wajib dibandingkan sholat Id yang hukumnya sunnah. Nah, bagaimana Ustaz jika ada orang yang nekat hukumnya, jadi apakah berdosa jika ada orang yang nekat sementara dia berada di zona merah, mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib gitu. Jadi dia nekat sholat Idul Fitri, tapi diabai dengan keselamatan jiwanya, sedangkan itu wajib. Apakah dia berdosa? Iya, pertama kita menghargai keluguannya. Ada spirit yang sangat kuat bagi yang bersangkutan, bahwa benar-benar sangat mencintai agamanya. Spirit itu perlu kita beri penghargaan. Tetapi penempatannya mungkin perlu kita ada pemberian wawasan terhadap yang bersangkutan. Kalau saya boleh menganalogikan begini. Kalau kita berpikir perasaan, ngapain sih Rasulullah hijrah menelantarkan umatnya di Mekah, cari selamat sendiri dengan Abu Bakar di Madinah? Kalau memang seorang pemimpin bertanggung jawab, sayang dengan dan konsisten dengan umatnya, ya mati bareng aja di Mekah, mati syahid kok. Tapi mundur selangkah untuk meraih kemenangan, itu cara Nabi. Tapi nekat mati bersama di Madinah, itu bukan cara Nabi. Nah, jadi Nabi pernah dalam sebuah candaan ini, hadis riwayat Ibnu Majah, ya Rasulullah, saya tidak akan pernah lagi makan siang. Kenapa? Saya akan puasa daim, puasa terus-menerus. Hai, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak puasa setiap hari. Ada haknya barang kita juga untuk istirahat. Kalau mau puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Yang satunya lagi, ya Rasulullah, saya tidak akan pernah tidur malam lagi. Mau kenapa? Saya sholat terus-menerus, sholat daim. Dari awal pokoknya non-stop salatnya. Ya fulan, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Ada haknya mata ini untuk istirahat. Ya. Satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan mendekati perempuan, termasuk mendekati, ya walaupun itu istri saya. Mau kenapa? Saya mau beribadah terus. Ya fulan, saya Nabi, saya Rasul, tapi saya berikan hak pada istri saya dan diri saya sendiri. Saya punya anak. Jadi beragama itu bukan berarti melakukan pemaksaan diri dan secara total melakukan kegiatan-kegiatan yang unhuman gitu kan. Nabi teladan kita kan, siapa yang mau dicontoh kalau bukan Nabi? Kalau ada orang mengatakan pokoknya mati syahid demi untuk membunuh musuh, kalau perlu kita yang bunuh diri. Nabi nggak pernah mencontohkan bunuh diri, sahabatnya pun juga nggak pernah ada satupun yang mencontohkan bunuh diri. Jadi kalau ada orang saking getolnya memperjuangkan Islam, rela mati kalau perlu bom bunuh diri, itu kita tidak pernah melihat contohnya dalam sejarah Nabi, sejarah sahabat. Sebagus apapun niat itu, tapi tidak boleh dilakukan dengan sembrono. Jihad itu tidak bisa dilepaskan dengan ijtihad dan mujahadah. Jihad yang benar, kombinasi jihad fisik, ijtihad nalar, mujahadah batin. Ya, Nabi konsisten. Bagaimana Usama? Sudah siap ya Rasulullah? Sudah latihan perang-perangan tadi di masjid.
Bagaimana Salman Al-Farisi? Siap Rasulullah, strategi peperangan sudah dirancang, ada Khandak dan seterusnya. Bagaimana Abu Bakar? Insya Allah sebentar malam kita sholat tahajud, mohon kemenangan. Jadi ada fisik, itu jihad. Ada nalar, itu ijtihad. Ada batin, itu mujahadah. Kombinasi ijtihad, mujahadah dan jihad, itu yang disebut jihad hakiki. Jadi kalau ada jihad tapi tidak masuk akal, apalagi tidak dimasuk di hati, itu mati nekat, nggak ada mati syahid di situ. Maka itu disebutkan bom bunuh diri itu mati kafir. Ada hadisnya kan? Orang yang mati bunuh diri apapun alasannya itu mati kafir, nggak usah disalati. Maka itu kontroversi kan? Ya. Apakah teroris itu bisa disalati atau enggak? Sebagian mengatakan bisa. Dia Muslim, KTP-nya juga. Sebagian ulama mengatakan nggak bisa. Dia mati kafir. Orang yang mati bunuh diri apapun alasannya itu mati kafir. Nah, jadi kalau ada teman-teman kita mau nekat pergi ke masjid dalam zona yang seperti ini, ya perlu diberikan pemahaman bahwa beragama tidak boleh al-gulu. 2 kali dalam Al-Quran itu melarang dengan keras, jangan melakukan ibadah berlebih-lebihan melampaui batas. Ya, yeah. Oke. Baik, Prof. Berikutnya akan saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Detikom. Pertama, pertanyaan dari @hermanto_ahmad16. Kata Hermanto Ahmad ini, sholat tidak bisa digelar, kenapa bandara dibuka? Nah, bagaimana tanggapan Profesor? Oke, bagus sekali pertanyaan. Sepintas lalu itu ada perasaan sentimen. Kalau saya sih tergantung kepentingan. Saya bisa memahami tanpa ada rasa curiga kepada siapapun. Saya bukan orang pemerintah sekarang. Saya sudah pensiun dari pemerintahan. Tapi pandangan subjektivitas saya sebagai pribadi yang berkecimpung dalam dunia ya keilmuan seperti ini, saya tidak bisa mengcross gitu ya. Masa masjid tidak boleh sementara bandara penuh? Nah, di masjid itu kan tidak ada daruratnya. Tapi kalau di bandara, ya, ada petugas kesehatan yang harus membawa obat-obatan ke provinsi. Kan nggak mungkin berenang, harus dengan pesawat kan. Itu wajib loh itu. Wajib bandara dibuka kalau untuk membawa obat-obatan menyelamatkan satu provinsi di daerah. Tapi kalau di masjid, kan nggak wajib orang ke masjid. Dan rumah juga masjid. Kata Rasulullah, al-ardu masjidun. Itu ada sahih. Ya. Permukaan bumi itu masjid. Jadi masjidnya nelayan itu perahunya. Masjidnya petani itu pematang sawahnya. Masjidnya tukang kebun itu bawa pohonnya. Nah kita juga ada di masjid. Ya dibangun khusus itu lebih bagus lagi kan. Bisa iktikaf di situ. Nah jadi jangan memprotes bandara padat. Siapa tahu yang memadati bandara itu ada orang tuanya meninggal. Ada mengirim obat, ada tugas negara yang amat penting, surat-surat yang harus dibawa, ada perbendaharaan di situ mau bawa uang, Bank Indonesia mau kirim banyak ke situ, itu kan perlu ke bandara kan. Nah, jadi jangan kita membandingkan bandara dengan masjid. Bandara itu potensi untuk menunaikan kewajiban real di situ itu lebih nyata. Tapi kalau masjid, ya pengecualian hari Jumat loh ya. Kalau syarat tarwih kan bisa di rumah, tidak mesti harus masjid. Boleh nggak kita kirim uang obat-obatan ke provinsi lain tanpa ke bandara? Nggak mungkin. Bagaimana kita bisa sampai ke Makassar tanpa melalui bandara kan? Jadi kalau orang datang ramai ke situ itu, mudah-mudahan mereka itu adalah didorong oleh sebuah kewajiban, bukan didorong oleh sesuatu yang sunat. Kalau sunat pulang kampung, nggak usah ke bandara. Sama hukumnya tadi nggak usah ke masjid. Tapi kalau itu ada yang ad-daruratu tubihul mahdurat atau al-hajatu tanzil manzilat ad-darurat, itu usul fikihnya kan. Dia tidak darurat tapi itu ada hajatnya yang sangat penting. Ya. Istrinya mau melahirkan. Ya. Ada. Ibunya dalam keadaan sekarat manggil-manggil anaknya di Jakarta. Nah,
mungkin dia akan menuntun 2 kalimat syahadat yang bersangkutan. Nah, ini adalah hajat yang sangat perlu. Kaidah mengatakan al-hajatu tanzilu manzilatat darurat. Kebutuhan yang sangat penting menempati posisi darurat. Sedangkan darurat itu adalah ad-darurat itu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Nggak boleh makan babi. Mati kalau dia nggak makan, kecuali yang ada di situ babi, ya boleh makan babi. Tapi kalau besoknya sudah ada makanan lain, jangan keenakan sate babi di situ itu. Boleh saja jadi darurat ya. Darurat, tapi teman-teman bukan darurat. Jam ini darurat, tapi 2 jam berikutnya bukan darurat lagi. Darurat itu tidak diukur oleh selera, tapi diukur oleh syariat. Nah, lu kok kenapa pasar-pasar ramai? Nggak dibubarkan pasar itu, tapi masjid kok dibubarkan? Kalau orang nggak beli beras, satu keluarga bisa mati di rumahnya kan. Jadi ada yang memaksa dia untuk unsur wajib di situ kan. Tapi kalau di masjid, kalau kita nggak ke masjid, ya nggak ada yang rugi. Ya, masjid juga bisa kita, rumah juga bisa kita pakai. Jadi unsur daruratnya masjid itu tidak bisa dibandingkan dengan unsur daruratnya pasar. Nggak ada garam, nggak bisa makan. Bagaimana kita bisa buka puasa? Bagaimana kita bisa makan sahur? Kalau nggak ada yang bisa dimasak, bisa menyebabkan kematian kan di situ itu. Maka wajib hukumnya kita ke pasar. Jadi pasar itu lebih wajib daripada di masjid. Kalau di masjid itu tidak ada kebutuhan vital. Bisa dimahami ya Mas? Ya kalau di masjid itu kan sunat kan. Bisa kita sholat tarawih di rumah kok. Tapi kalau kita nggak ke pasar, ya habis beras. Bisa nggak kita datang pinjam ke tetangga berasnya dong? Aku juga nggak punya. Mau gimana lagi? Jadi terpaksa kita ke pasar, terpaksa kita ke bandara. Nah, kok ke kantor pada penuh? Di kantor itu kan ngurus untuk administrasi kehidupan orang. Nah, itu sangat vital. Kalau orang nggak ke kantor, misalnya Pak Gubernur tidak masuk kantor, ya tidak tanda tangan, ya mau ditandatangani di kantor, tidak dapat THR, tidak dapat hak gaji 1 bulan karyawannya, itu bisa kelaparan di situ itu. Daruratnya lebih bagus, lebih kuat. Nah, jadi ada unsur yang mewajibkan orang ke bandara, ada unsur yang mewajibkan orang ke ke kantor atau ke pasar. Ada kaidah, kullu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Segala sesuatu yang menyebabkan kewajiban itu terpenuhi, maka itu pun juga menjadi wajib. Ya, saya berikan satu contoh. Ya, yang diwajibkan kan cuma sholat kan. Bisa nggak diterima sholat itu tanpa wudhu? Kan batal, nggak mungkin kan. Jadi wajib hukumnya berwudhu, sekalipun perintahnya adalah sholat. Yang kedua, saya mau berwudhu tapi nggak ada air. Airnya ada di sumur sana itu, di sebelah itu. Nah, berarti saya wajib pergi ke sumur itu mengambil air. Nggak boleh tayamum karena ada kemampuan saya untuk itu kan. Jadi kullu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Segala sesuatu yang menyebabkan kewajiban itu terwujud, maka itu pun juga menjadi wajib. Ya kan? Saya nggak mungkin sampai ke Makassar membawa barang, maka wajib hukum saya ke bandara kan. Karena nggak mungkin saya sampai ke Makassar berenang. Saya harus transit dulu di saya harus ke bandara kan. Jadi wajib hukumnya saya ke bandara, tapi tidak wajib hukumnya saya ke masjid. Gitu kan, Mas? Iya. Makasih. Berarti yang dilihat tolak ukurnya adalah kedaruratannya Ustadz ya. Jadi nggak bisa daruratan. Oke. Berikutnya pertanyaan dari @RY Fahreza. Assalamualaikum Ustadz. Kalau daerah, misalkan satu kelurahan nihil kasus COVID, apa boleh melaksanakan sholat Id di masjid yang berada di dalam perkampungan, bukan pinggir jalan, dengan menggunakan prosedur kesehatan seperti masker dan hand sanitizer? Itu kan ketentuan pemerintah kan. Itu yang disebut dengan protokol kesehatan. Ya, Ibu Khafifah di Surabaya, gubernur, itu kan memberikan persis seperti itu ya. Di daerah-daerah yang tidak masuk dalam wilayah zona merah, ya, walaupun tidak zona merah tetap harus menggunakan protokol, karena kita nggak tahu kan siapa yang jadi jamaah di situ. Siapa tahu ada nyelonong dari Jakarta yang terkontaminasi kan. Maka itu
proteksi. Ya, jadi kita harus proteksi. Ada namanya saddu zari'ah usul fikihnya. Mencegah sesuatu yang negatif bisa terjadi itu harus lebih diutamakan. Jadi beragama itu tidak bisa hanya membaca fikih, tapi harus juga membaca usul fikih. Jadi usul fikih itu sebetulnya sangat penting untuk memberikan pembenaran logika yang kita jadikan pilihan. Kalau kita hanya baca fikihnya, itu orang bisa nekat itu. Tapi kita harus baca sebab nuzulnya ayat itu apa, kalau ada ayatnya kan. Sebab urutnya hadis itu apa. Kalau kita tanpa pernah membaca sebab urutnya hadis, tidak pernah membaca sebab nuzulnya sebuah teks, kemudian juga kita nggak bisa memahami perbedaan kosakata yang digunakan. Apakah itu majazi atau hakiki, apakah itu mutlak, ya, atau muqayyad, ya, apakah itu am atau khas, ya kan? Jadi apakah itu mutasyabihat atau mutlak? Harus ada ilmunya untuk mengukur teks itu seperti apa. Nah, susah kalau hanya baca terjemahan. Ya. Jadi Sayyidina Umar balik tuh, nggak jadi ke suatu kampung. Padahal dia mau pergi belusukan ke tempat lain. Kenapa? Karena di situ ada wabah. Hai Umar, ini kan tugas suci, masa kita mau kembali? Ini takdir kita ke sana, itu memang harus di situ. Kata Umar, kita harus bergeser dari satu takdir buruk kepada takdir baik yang kami yakini baik. Nah, kalau kita nekat pergi ke masjid, jangan sampai nanti kita nggak sampai Ramadan akan datang loh. Nah, kalau kita tidak ke masjid, insya Allah yakin Ramadan akan datang, seakan berjumpa lagi. 2 Ramadan lagi akan datang. Tapi kalau kita nekat, nggak dapat Ramadan berikutnya. Bahkan juga teman-teman kita pun juga, apalagi orang tua bapak kita yang daya tahan tubuhnya sudah sangat tidak kuat itu, kita nyetor penyakit ke orang tua. Coba bayangkan teman-teman, maaf ya ini kalau saya sedikit agak, bukan berarti saya anti masjid. Dari dulu saya besar di masjid. Tapi saya tahu, misalnya sebelah kanan kita itu batuk, sebelah kiri kita bersin. Bisa khusyuk nggak salatnya dalam era corona zona merah ini? Aku disemprot corona ini. Kasihan bapak ibu saya nyetor penyakit. Jangan-jangan gara-gara saya sampai bapak ibu saya nanti meninggal. Jadi nggak ada khusyukan di situ kan. Lebih tenang, lebih safe, tinggal salat di rumah. Rumah itu juga masjid kok. Al-ardu masjid dong. Jangan beragama secara nekat. Al-Quran melarang orang beragama secara nekat, itu namanya gulu. Nabi pun juga mengingatkan, hai saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan seperti itu. Nah begitu Mas. Iya. Baik Prof, kali ini sudah ada penanya nih yang akan disambungkan dan bertanya langsung ke Profesor. Oke. Jadi ini sudah kita sambungkan. Silakan penanya. Silakan Mas. Mbak atau Mas? Mas Raya, namanya Raya Pak Reza. Oke. Ya, nggak kedengaran ya? Ada gangguan. Oke. Baik Ustadz, karena mungkin terkendala dengan koneksi, maka akan saya lanjutkan dengan pertanyaan yang saya lanjut lagi seperti tadi yang sudah dikumpulkan dari komentar pembaca. Berikutnya ini pertanyaan dari Eko Fitriansyah.
yang disampaikan lewat kolom komentar di artikel Detikcom. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita sholat Idul Fitri di rumah tanpa adanya khotib, dan bagaimana cara pelaksanaannya? Sudah sebulan ini sejak PSSB, saya tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Jadi sepertinya ada kekhawatiran Ustadz gitu, ketika meninggalkan keutamaan di hari-hari biasa gitu kan, kemudian karena pandemi ini diganti menjadi di rumah gitu. Nah, bagaimana? Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaannya itu menyiratkan sesuatu yang sangat sahabat kita ini sangat taat beribadah ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan niat sucinya itu. Jadi memang ada hadis Nabi, barang siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, mungkin banyak di antara kita yang seperti itu, maka dia khawatirkan nanti meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Nauzubillah. Tapi itu dalam kondisi normal. Kalau kita dalam keadaan tidak normal, seperti musafir, ya, musafir itu menurut Imam Syafi'i, bepergian itu bisa sampai 3 bulan loh. Ya, misalnya mau pergi kemana, kan dulu kan pakai unta ya, lambat ya, mau ke Syam saja berapa lama itu, mau ke Madinah saja berapa lama itu. Ya, karena nggak ada pesawat, nggak ada mobil kan. Jadi ukurannya berapa marhalah, tentu bisa disebut sebagai musafir itu. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan musafir, bepergian, menurut pendapat mazhab Syafi'i, rata-rata kita di Indonesia itu pengikut mazhab Syafi'i, sekalipun ada masjid yang sholat Jumat di dekat kita, tidak perlu sholat Jumat. Nah, kenapa? Karena itu sama dengan tidak menghormati, tidak menghargai bonus yang diberikan oleh Tuhan. Kita dalam keadaan punya hajat yang sangat penting, kita keluar kota, kita ke Bandung, kita ke Surabaya, itu bonus, ada namanya illah, ada uzur. Ya. Uzur itu ada azimah dan rukhsah. Nah, jadi usul fikihnya seperti itu. Nah, kita boleh nggak sholat Jumat? Saya dari pesantren, saya kira memang kita dari rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman kadang-kadang saya tidak konsisten berpegang. Sampai hari ini saya mohon maaf kepada Al-Maghfurlah Imam Syafi'i, saya tidak sependapat dalam hal ini. Bagi saya ke Bandung, ada waktu untuk salat Jumat. Masa saya tidak salat Jumat? Sementara khatibnya di sana bagus, ya. Sementara masjidnya juga indah. Di situ juga banyak saudara-saudara kita bisa bersilaturahim. Daripada saya mengurung diri di hotel, nggak ketemu siapa-siapa, nggak ada silaturahim, nggak nambah ilmu melalui khatib di sana, nggak ada pengalaman, wawasan, dan seterusnya. Ijtihad saya harus salat Jumat. Tapi kalau sudah saya salat Jumat di situ, saya tidak berdiri lagi untuk salat duhur. Karena kalau saya sudah salat Jumat, tidak perlu salat duhur lagi. Karena memenuhi syarat. Kecuali kalau khatibnya nggak baca selawat di sana, maka saya harus salat duhur. Karena saya anggap itu, kalau selawat yang ditinggalkan dalam khutbah, itu batal. Tidak sah salat Jumatnya. Karena itu salah satu rukun khutbah itu baca selawat. Nah, kalau ada khatib tidak baca selawat, kita bisa salat duhur. Mengganti atau membackup salat Jumat yang ragu apa diterima atau nggak diterima karena nggak baca selawat kan. Ya, kalau kondisi normal. Cuma kadang-kadang kita susah mengukur ya. Kalau Imam Syafi'i itu 3 bulan musafir. Nah, saya kalau di Amerika kan di mana-mana ada masjid. Enak tuh. Nah, saya ada masalah. Ketika saya dulu tugas di Roma, Italia. Di Bellagio itu di tempat saya. Nggak ada masjid sama mungkin satu kecamatan ya, mungkin satu kanti kabupaten di situ nggak ada sama sekali orang Islam. Kayaknya saya cuma sendiri orang Islam di daerah itu, karena dikelilingi oleh gunung, kemudian di tengah-tengahnya itu ada danau. Kami dapat kesempatan di situ di Bellagio Study Center.
Nah, berapa lama itu? 3 bulan. Nah, kalau saya berturut-turut 3 kali saya tidak salat Jumat, itu mengian di benak saya, itu kamu nanti mati jahiliyah loh. Akhirnya saya akali dua, 2 kali saya nggak salat Jumat, salat duhur. Yang ketiga kalinya saya harus cari masjid. Caranya salat cari masjid. Jadi mulai salat subuh jam 4:30 saya sudah naik speedboat ya menyeberang ke danau, kemudian naik sampai ke pelabuhan sana itu, naik bus lagi, kemudian naik bus itu sampai terminal, naik taksi lagi. Pas jam 12 baru ketemu dengan masjid di Pulau Como, Como Island pada waktu itu. Nah, pulang dari salat Jumat, ya, itu jam 9 malam baru sampai ke hotel saya. Jadi itu sangat-sangat susah. Habis waktu saya 1 hari untuk salat Jumat. Tapi terpaksa saya lakukan karena saya takut. Ini kan saya tidak dalam keadaan darurat. Saya ada uang untuk naik kendaraan ke situ. Oh, udahlah. Jadi saya akali, 2 kali saya tidak salat Jumat, tapi yang ketiga kalinya saya salat mengejar masjid di tempat yang kejauhan di situ itu. Nah, kalau kita di Indonesia seperti ini, lain persoalannya. Ini ada sangat darurat. Kalau di sana itu, daruratnya mungkin musafir lah. Tapi bagi saya, musafir kan sudah 3 bulan, Imam Syafi'inya. Nah, sementara kalau kita menganggap ini kan juga sudah 2 marhalah. Tapi masjidnya ada, cuman danaunya harus nyebrang danau, kemudian juga naik bus, kemudian juga naik taksi. Habis ongkos sih. Tapi demi untuk menenangkan jiwa, maka saya keluar ongkos, saya habis waktu, rugi waktu, demi untuk memuaskan batin saya. Kalau 3 kali berturut-turut saya tidak salat Jumat, persoalan. Nah, cara mengakali kalau kita nggak bisa ke masjid, ada juga begini teman-teman. Sama tadi, dia salat Jumatnya di rumah. Kalau 4 orang, menganut pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu di atas 4 orang bisa salat Jumat. Ya. Imam Syafi'i juga boleh salat Jumat kalau kurang dari 40 orang, tapi syaratnya harus bangkit untuk salat zuhur lagi. Kalau Abu Hanifah kalau di atas 4 orang, nggak usah salat Jumat. Nggak usah salat zuhur lagi, kan sudah jamak. Dalam bahasa Arab itu salat Jumat itu, bahasa Arabnya jamak itu di atas 3 orang kan. Di atas 3 itu sudah jamak. Nah, kalau Imam Syafi'i, enggak, 40 orang. Ya, khusus untuk Jumatan 40 orang. Jadi pertanyaan Mas Eko ya, sholat id di rumah itu jangan khawatir, selama ada alasan darurat, ya, ada fatwa majelis ulama, ada pendekatan ilmiah dari para saintis kita, memang di sini banyak corona, banyak bahayanya, kemudian ada protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, itu sudah cukup menjadi alasan bebas kita dari bihul makturat, ya kan? Itu banyak tuh. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Al-hajatu tanzil manzilat ad-darurah. Ya. Kebutuhan yang sangat mendalam itu berfungsi sama dengan darurat. Ya. Jadi gitu. Silakan kalau ada lagi. Ya, baik. Baik, Prof. Berikutnya ada pertanyaan. Terkait dengan ini, Prof. Dengan silaturahim dan saling mengunjungi setelah Lebaran, kan biasanya kita punya tradisi itu di mana masyarakat kita saling mengunjungi lah gitu. Iya, betul. Nah, di masa pandemi ini, apa yang Profesor sarankan kepada masyarakat kita terkait silaturahim kan juga utama nih, Prof. Iya. Silaturahim itu sangat-sangat penting. Apa yang dimaksud silaturahim? 2 kata di situ. Silah artinya apa ya? To connect, bahasa Inggrisnya. To connect itu artinya melakukan connecting. Negatif positif ini kalau dikonekkan, maka itu akan nyala listriknya, sound systemnya, komputernya, semuanya. Tapi kalau negatif positif ini diputuskan, maka itu gelap dunia ini kan. Nah, itu yang disebut dengan sila. Sila itu to connect. Bagaimana menyambung.
Rahim itu arti dasarnya, rahimah artinya cinta. Jadi menyambung tali cinta, menyambung tali kasih satu sama lain. Menyambung tali kasih itu sebetulnya wajib. Bahkan sangat dianjurkan Nabi, kalau tidak sampai wajib itu sangat-sangat dianjurkan. Silaturahmi itu memperpanjang umur, ya kan? Banyak sekali ayatnya, banyak sekali hadisnya. Tetapi menyambung tali cinta itu mestikah harus dengan perjumpaan fisik? Kan seperti ini kan juga bisa kan? Ayahanda, ibunda di kampung, mohon maaf karena berhubung karena ada protokol yang sangat ketat, orang Jakarta nggak boleh keluar. Ya, mungkin kita Zoom saja deh. Dan kiriman juga saya sudah transfer kemarin. Oh iya nak, nggak usah pulang. Nanti kalau kamu pulang, saya nanti akan dihujat oleh tetangga-tetangga di sini. Gara-gara itu anaknya pulang sampai kita ketularan di sini. Jadi betul, kalau kita pulang kampung, orang tua kita yang jadi sasaran. Ya, gara-gara anaknya itu yang pulang dari Jakarta itu kita ketularan di sini, kita terancam semuanya di sini. Kita sudah pulang kembali ke Jakarta, orang itu masih maki-maki orang tua kita kan. Jadi kita bukan mendapatkan rahmat bagi orang tua, malah petaka buat orang tua. Nah, nggak usah pulang, nak. Aku memang rindu terhadap kamu, tapi kalau kamu nanti pulang, aku dimaki-maki sama tetangga. Ya. Tentu orang tua tidak akan menyampaikan seperti ini, tapi hati kecilnya orang tua akan lebih baik kalau kamu kirim mentahnya aja. Nanti kalau sudah selesai virusnya baru ke sini. Karena kalau enggak, kamu nanti sudah balik ke Jakarta, aku masih menjadi sasaran maki-makian orang lain di sini nih. Nah, kita harus ngerti di sini, mencintai orang tua itu tidak boleh juga nekat, tidak boleh juga emosional banget. Mencintai orang tua itu kan tidak mesti harus diwujudkan dalam bentuk perjumpaan fisik, ya kan. Jembatannya putus, mau menjumpai orang tua berenang, bisa mati di situ. Kalau banjir, ya kan. Ya. Telepon, handphone, bisa ada pengertian. Jadi jangan nekat untuk mewujudkan cinta. Walau itu cinta kepada orang tua, walau itu cinta terhadap Tuhan. Nah, ada takaran-takarannya itu. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan diri sendiri. Ya kan? Al-muhafadat itu ada apa namanya itu daruriyatul khamsah. Daruriyatul khamsah itu memelihara agama, al-muhafadzatu ala din, al-muhafadzatu ala nafs, nyawa, al-muhafadzatu ala akal, melindungi akal, al-muhafadzatu ala nasab, keturunan, keluarga, al-muhafadzatu ala mal, memproteksi harta benda. Jadi kalau kita mati mempertahankan yang 5 ini, itu namanya daruriyatul khamsah. Maka itu mati syahid kita. Tapi ya, harus ada ukurannya di situ. Mana yang harus dinomor satukan. Ya. Jadi tidak bisa yang tidak darurat itu didaruratkan. Ya seperti tadi, sunat hukumnya pergi ke masjid Idul Fitri, tapi wajib hukumnya untuk memelihara kesehatan, melindungi keluarga juga. Nah kalau kita beragama tetap nekat ke masjid, berarti menelantarkan yang wajib, mendahulukan yang sunat. Itu beragamanya tidak seperti itu yang diajarkan Rasulullah. Prioritasnya wajib, sunatnya belakang. Iya. Ya. Baik, Prof. Sekarang kita sudah terhubung dengan penanya yang tadi sempat terputus. Assalamualaikum, Mas Effendi. Halo. Pak Arianto Effendi ya, silakan. Arianto Effendi. Silakan, Mas. Halo. Iya, Mas. Kami dengar. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya. Silakan, Mas Arianto Effendi. Ya, kayaknya ada persoalan jaringan nih. Iya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Iya, Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, izin Pak, pertanyaan. Iya. Pertanyaan saya di sini, apakah ada pada zaman Nabi? Halo, Pak. Iya. Saya dengar. Apakah ada pada zaman Nabi kasus seperti hari ini, yaitu pandemi,
Dan kalaupun ada, seperti apa sih cara-cara yang dilakukan dan dianjurkan Nabi menghadapi hal seperti ini? Sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih, Mas. Bagus. Terima kasih, Mas ya. Jadi pandemi itu kan siklus 100 tahunan, ada yang mengatakan seperti itu ya, atau siklus azab Tuhan. Nabi tidak pernah kita menemukan banyak kasus ya, kecuali kasus yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi. Nabi memberikan komentar, manakala sedang mewabah suatu penyakit di suatu kampung, beda menular, ya, jangan berkunjung ke tempat itu, dan yang sudah terlanjur ada di tempat itu jangan keluar. Itu karantina kan. Nah, itu sikapnya Nabi. Bagaimana caranya Nabi sholat ketika pandemi? Ini yang tidak saya temukan. Karena Nabi tidak pernah langsung berhadapan dengan pandemi. Cuma ada hadisnya begini. Kalau kamu melewati suatu tempat bekas penyiksaan umat terdahulu, percepat kendaraannya. Jadi kalau kita lewat Padang Arafah itu kan, Padang Arafah itu kalau kita lihat ya, di situ ada terminal kereta cepat, di bawahnya sebelah kanannya itu, disitulah dulu Abraha, pasukan bergajah itu dimusnahkan oleh Allah melalui tayran ababil termihim bihijaratin min sijil. Kata Rasulullah, kalau kamu melewati tempat itu, percepat kendaraannya, balap untanya. Kalau sekarang kita tancap gas. Apa rahasianya? Rasulullah mengatakan seperti itu. Jangan melewati tempat-tempat yang pernah dijatuhi pandemi. Jadi pandemi yang menimpa pasukan Abraha itu menurut Profesor Carol Ovitz, ahli sejarah penyakit, diduga keras oleh beliau itu penyakit Ebola. Kalau ia menimpa penyakit pandemi yang menimpa umatnya Nabi Saleh, yaitu pasukannya Samud, itu virus antraks. Ya, kalau kamu bisa keluarkan unta raksasa dari lubang kecil ini, saya akan percaya engkau seorang nabi. Itu kata Raja Samud kepada Nabi Saleh. Nah, atas izin Allah, mukjizatnya Nabi Saleh itu meloncatlah unta raksasa itu dari lubang kecil. Kata Allah, jangan ganggu unta itu, biarkan dia makan. Apa yang terjadi? Malah dia sembelih, dia sate. Semua yang makan daging unta itu, hari pertama berubah kulitnya menjadi kuning, merah hari kedua, hitam pada hari yang ketiga. Itu cara kerjanya virus menurut Profesor Carol Ovitz, itu virus anthrax. Menyerang empedunya, maka pecah empedunya, seluruh cairan tubuhnya menjadi hitam, pori-porinya pun juga mengeluarkan cairan hitam. Ujung hari ketiga mendengarkan suara fasbahu fi diyarihim jathimin, mereka mendengarkan suara yang menggelegar dari langit. Itu reaksi virus yang menyerang gendang telinga. Nabi Saleh dan umatnya nggak mendengarkan suara dan tidak berubah warna kulitnya. Kenapa? Tidak makan daging yang mengandung virus. Jadi penularan virus binatang kepada manusia itu sudah terjadi 14 abad yang lampau, 15 abad yang lalu diinformasikan oleh Al-Quran. Kita kan baru temukan kemarin, beberapa puluh tahun yang lalu kan, bahwa ternyata virus binatang itu pindah ke manusia. Quran sudah menginformasikan jauh-jauh sebelumnya. Pandemi antraksnya Samud, kemudian pandemi lintah Talut dan Jalut di sungai Palestina itu kan, pandeminya Raja Abraha, Tayran Ababil itu. Ada 3 pandemi besar dalam Quran, pandeminya Talut, pandeminya Raja Samud, dan pandeminya Abraha. Ya, kalau kita mau belajar, itu sebetulnya banyak itu. Bagaimana sampai Nabi Saleh selamat dari pandemi yang menimpa Samud bentuknya antraks itu. Kata Quran, kamu harus segera menyingkir dari tempat ini. Ada ayatnya kan. Begitu mereka menyembelih unta itu, hai Nabi Saleh, kamu harus menyingkir segera dari tempat ini. Kenapa? Karena diperingatkan sebentar lagi mereka itu akan ketularan dengan virus yang ada di dalam unta itu kan. Nah. Jadi begitu Adinda Pak Arianto Effendi ya. Itulah kasus-kasus yang pernah terjadi pada masa Nabi. Nah sekarang ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada generasi kita akan datang.
kita pun juga berdoa semoga virus ini ya cukuplah menjadi pelajaran berharga buat kita dan tidak sampai kepada anak cucu kita juga. Amin. Ini kan lumpuh total. Tentara Tuhan yang tidak terlihat itu superpower seperti Amerika, Rusia, Jerman, Cina itu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu belum Dajjal loh. Itu belum Ya'juj sama Ma'juj, itu lebih dahsyat. Ini peringatan buat kita. Ya, jadi kita juga jangan takabur, jangan kasar, mau melawan virus corona. Itu kan cerdas loh itu corona itu. Satu ekor corona masuk di paru-paru, robek-robek paru-paru kita. Kan ini yang memusuhi saya. Tapi kalau kita sadar, cintai Allah, maka seluruh makhluknya akan mencintai kita, termasuk corona. Mungkin virus corona mengerumuni badan kita, tapi jadi vaksin. Vaksin itu artinya dia memproteksi diri kita. Hei, jangan ganggu bos saya ini. Ini pencinta Tuhan ini. Ya, minggir. Jadi yang ada kita itu virus yang sudah bertobat, virus yang sudah begitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Semoga kita lebih wise menyikapi ini. Jangan memusuhi berlebihan, kasar, sebab mereka itu dendam. Aku ini datang ke sini bukan mauku sendiri, perintah Allah juga. Kamu sih gagal jadi khalifah melulu. Ya, disuruh ke kiri, kamu ke kanan. Ya, jadi ini peringatan Tuhan supaya kita ini berjalan di atas rel yang benar. Selama ini kan kita melenceng. Bagaimana kita bisa sampai ke tempat tujuan kalau kita di luar rel? Nah, kehadiran virus ini nanti kita akan melakukan evaluasi perjalanan hidup. Sebagai pribadi, keluarga, pemerintah, semua, ayo kita jangan melanggar aturan agama lah. Akibatnya ini kan. Ini semoga virus ini nanti menyadarkan kita semuanya. Kalau kita nggak mau sadar dengan adanya Ramadan, adanya virus corona juga emang kebangetan kita itu. Pantaslah neraka itu. Nauzubillah min dzalik. Saya kira itu Mas ya. Ya, baik, terima kasih Prof. Nasaruddin atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Mas Arianto Effendi yang sudah bertanya langsung kepada pembicara kita malam hari ini. Dan tanpa terasa, waktu kita sudah terlalu 60 menit, Ustadz. Jadi sebenarnya kalau dari saya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan. Iya. Nanti kalau kita dibaca dan diikuti terus. Baik. Jadi kami. Halo. Terima kasih atas pencerahan dan petunjuknya, Ustaz. Oke, makasih. Ya, terima kasih juga Mas Arianto Effendi. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi mungkin sampai hari ini cukup di situ dulu, Ustadz. Terima kasih banyak saya beserta seluruh redaksi dan kru yang bertugas dari acara Assalamualaikum Detikers mengucapkan terima kasih banyak dan jazakumullahu khairan katsiran kepada Profesor Nasaruddin Umar atas pencerahannya malam hari ini. Insya Allah kami beserta seluruh pembaca Detikcom mendapatkan manfaat dari pelajaran penjelasan Ustadz pada malam hari ini. Baik Ustadz, kami mohon. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Detikers yang budiman, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Profesor Nasaruddin Umar. Pada akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Dari bincang-bincang kita tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sholat Id di tengah pandemi ini bisa kita lakukan di rumah, yang mana tata caranya masih sama seperti sholat Id biasanya, karena tata caranya universal. Kemudian untuk khutbah, jika jumlah jamaahnya termasuk imam itu ada 4 orang atau lebih, maka disunahkan atau ditekankan untuk melakukan khutbah. Namun jika tidak ada yang berkapasitas atau berkemampuan untuk menjadi imam, maka tidak mengapa jika tidak dilakukan khutbah. Seperti itu. Dan secara umum, Profesor Nasaruddin mengimbau kita semua bahwa menghindari COVID-19, menjaga nyawa kita, menjaga kesehatan kita lebih utama daripada kita memaksakan atau nekat untuk berkerumun, sekalipun niatnya adalah beribadah. Karena menjaga nyawa kita
mundur satu langkah untuk kemudian meraih kemenangan berikutnya itu lebih utama dibandingkan kita nekat kemudian mati. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak kepada seluruh pembaca yang sudah menyimak kajian online Assalamualaikum Detikers pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa meraih atau mengambil hikmah dari apa yang kita bahas malam hari ini dan kita dapat keberkahannya. Dan tak lupa pula kita berdoa semoga pandemi ini lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan perginya Ramadan. Mudah-mudahan 1 Syawal saat kita berhari raya Idul Fitri, kita bisa benar-benar menang baik secara ruhani maupun secara jasmani. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kesalahan teknis. Sampai jumpa di Assalamualaikum Detikers berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.